Salam damai sejahtera, saudara-saudaraku pencinta firman Tuhan. Renungan kita pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai 14. Bunyinya demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata ada dua benda yang digunakan oleh Yesus di dalam pengajarannya, garam dan terang. Kedua benda ini jika kita perhatikan baik-baik saudara-saudara, sangat bertolak belakang antara yang satu sama lain. Yang satu adalah garam, yang adalah benda padat. Meskipun garam jumlahnya berlimpah di dunia, tetapi membuat garam itu tidaklah mudah. Seperti yang kita tahu, dia berasal dari air laut, dan bahwa laut menampung setiap air yang berasal dari daratan, dari ngarai, dan dari segala sungai. Saudara-saudaraku yang kasih, air yang mengalir ke laut tidak hanya berupa air, tapi juga material-material tanah, termasuk juga segala kompos. Semua itu ditampung di laut dan diolah sehingga menghasilkan sebuah garam, di mana garam ketika dipakai, justru garam ini tidaklah boleh kelihatan. Bisa saudara bayangkan kalau Anda memasak sayur, tetapi garamnya masih kelihatan, tidak diaduk secara rata, justru rasanya tidak akan ada. Dan ketika dia berfungsi dengan baik, dia haruslah tidak kelihatan. Pada hari ini saudara-saudaraku, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita mewartakan firman Tuhan, ketika kita berjasa kepada orang lain, kita berbuat kebaikan kepada orang lain, kitanya tidak boleh kelihatan. Itu adalah hal yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak boleh pamer, tidak boleh kita yang lebih ditonjolkan. Hanya Tuhan itu sendirilah yang harus ditonjolkan. Sementara terang ataupun api kebalikannya, saudara-saudara. Pelita itu tidak boleh diletakkan di bawah gantang. Dia harus kelihatan. Terang itu harus kelihatan. Namun uniknya, saudara-saudara, terang itu kelihatan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk menerangi sekitarnya. Lagi-lagi tekanannya bukan kepada kita, tapi kepada sang terang dunia atau garam dunia. Saudara-saudaraku yang kekasih, bagaimana kita berfungsi untuk orang-orang di sekitar kita? Saudara-saudara, selain berbicara tentang perbedaan antara garam dan terang dunia, ternyata dua benda ini berbicara hal yang sama, yaitu dua benda ini ketika digunakan tidak boleh terlalu kebanyakan. Dia harus seimbang. Masakan yang terlalu banyak garam menjadi tidak enak rasanya, tetapi tanpa garam pun juga tidak enak. Demikian juga api dan terang. Kalau api terlalu besar, orang tidak bisa melihat dengan mudah. Mereka akan menjadi silau. Terang dan garam haruslah seimbang ketika digunakan. Ketika seimbang di sini berbicara tentang keadilan, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan, dalam memperjuangkan keadilan di muka bumi ini, ketika gereja hanya bisa berteori tentang keadilan belaka, dia akan kehilangan jiwanya, dia akan kehilangan perannya. Sebab garam dan terang dunia di dalam kitab suci banyak sekali berbicara tentang korban-korban ketidakadilan.
kan sangat mudah ditemukan, seperti saat bangsa Israel hidup dalam perbudakan di Mesir, di mana ketika Fir'aun membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Ibrani. Di sini anak-anaklah yang menjadi korban. Yang kedua, orang-orang miskin, orang-orang sakit, dan orang-orang yang mengalami keterbatasan fisik. Di dalam hidupnya, mereka seringkali dianggap pendosa. Mereka seringkali dianggap sebagai sampah-sampah masyarakat. Bahkan bangsa Israel sendiri seringkali ditampilkan sebagai korban dari ketidakadilan. Mereka dijajah oleh bangsa-bangsa lain yang lebih hebat dan lebih besar jumlahnya daripada mereka. Dan juga ternyata saudara-saudara, Allah sendiri seringkali ditampilkan sebagai korban dari ketidakadilan yang dilakukan oleh umat-umatnya, di mana umat-umatnya selalu melanggar perjanjian dan berpaling daripada Allah, meninggalkan Allah yang telah menyertai mereka, yang memelihara, yang memberikan hidup kepada mereka. Meskipun banyak sekali korban-korban ketidakadilan dalam kitab suci, kabar baiknya adalah Allah selalu berpihak kepada para korban ketidakadilan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ternyata para korban ketidakadilan dibela oleh Allah. Allah menginginkan para korban ketidakadilan ini pada akhirnya menemukan keadilan yang selama ini mereka rindukan. Maka tidak heran, saudara-saudara, dikala Nabi Yesaya dalam Yesaya pasal 58 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, di situ orang Israel seringkali mereka mengkritik, mereka dihukum oleh Allah. Karena apa? Karena mereka tidak berlaku adil. Mereka hanya berhenti pada ibadah-ibadah yang meriah. Mereka mengucapkan nama Allah secara luar biasa, tetapi dalam kehidupan konkret mereka hanya bisa berteori. Mereka tidak membela keadilan, tetapi malah menjadi pelaku ketidakadilan. Hal itulah yang bisa kita lihat di dalam nubuatan Nabi Yesaya pasal ke-58 ayat yang ke-6 sampai ke-10. Bukan berpuasa yang kukehendaki, ialah supaya mereka membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, inilah aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, konsep terang dan garam juga berkaitan dengan medan tema keadilan yang akhir-akhir ini sering dibicarakan di banyak gereja. Maka dari itu perjuangan kita sebagai orang Kristen
untuk menjadi garam dan terang dunia harus sampai pada tindakan konkret apa, di mana, dan bagaimana kita terhadap sesama kita, terhadap orang-orang di sekitar kita. Sudahkah kita menjadi orang yang tepat untuk pasangan kita? Sudahkah kita adil terhadap anak-anak kita? Sudahkah kita bersikap adil dalam pekerjaan dan keluarga kita? Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara-saudara. Salam sejahtera, salam. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudaraku sekalian. Haleluya. Amin.